that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your prayer. Shalom. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah lewat ibadah online ini, meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi itu tidak menghalangi hadirat Tuhan untuk datang ke tempat sidang jemaat, ke tempat ini untuk bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Mari sidang jemaat semuanya, saya undang sidang jemaat untuk berdoa. Siapkan hati kita, pikiran kita. Buang segala kekhawatiran kita, permasalahan yang ada dalam hati kita. Kita tutup mata kita dan kita pandang wajahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Kau masih memberkati kami saat ini. Dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi, keadaan yang menyeramkan, yang menakutkan, Kau menyertai kami. Bapa, kami umat-Mu tidak mampu. Kami domba-domba-Mu terlalu lemah untuk merasa kuat, terlalu lemah untuk menghadapi apa yang ada di depan kami. Bapa, kami membutuhkan Engkau, yang membutuhkan hadirat-Mu, firman-Mu dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami berseru kepada-Mu. Tolong kami Tuhan. Bila lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam pujian-pujian kami boleh Tuhan menyerukan nama yang mulia, yang berkuasa, lebih berkuasa atas apapun, penyakit apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kami persiapkan hati kami, diri kami, menyambut firman-Mu ada. Firman-Mu menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami boleh mulai ibadah ini hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Seperti sidang jemaat ketahui, kondisi di negara kita mungkin semakin genting, semakin mungkin menakutkan. Tapi biarlah itu tidak menghalangi kita memuliakan nama Dia. Karena Dialah penyembuh kita, Dialah penyelamat kita, Dialah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Every praise is to our God. Hallelujah.
to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise, oh, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our Sing hallelujah. Sing hallelujah. To our God. Sing hallelujah. Is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, you are my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our Sing hallelujah. We sing hallelujah. Oh, oh, glory, hallelujah. Is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. You are. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. Yes. God, sekali lagi kita katakan iman kita. Tuhan, Kaulah penyelamatku. You are my Savior. You are my healer. Healer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Haleluya. Mari kita serukan namanya. Nama yang penuh kemenangan. Jangan takut, jangan gentar. Dia lebih dari semua apa yang ada dalam pikiranmu. Dia lebih dari dunia ini. Mari sidang jemaat, kita kuatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan yang berkemenangan. Kudus Tuhan, kudus namamu,
pemenang. Yes, you are. You are victorious. Kau berkemenangan. Sekali lagi. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib namamu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang beri kemenangan. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Saya percaya saat kita memujikan pujian ini, Tuhan hadir. Baik di tempat ini, di hati sidang jemaat semuanya, di rumah sidang jemaat, di tempat-tempat orang yang berseru kepadanya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita dengarkan perkataan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan di saat-saat seperti ini. Mari sidang jemaat, kita akan pujikan mencari wajah. Saat ini ku datang bersujud. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan namamu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janjimu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan namamu Tuhan. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu, dan ku sembah, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Engkaulah batu keselamatanku, Engkaulah batu keselamatanku, memulihkan kami. Kita pujikan, Engkaulah batu keselamatan kami Tuhan. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng
curah. Sekali lagi, nantikanlah wajah-Mu, nantikanlah wajah-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mohon lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Biar pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami mau datang kepadamu Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami tidak ada kemampuan apapun menghadapi keadaan-keadaan, situasi-situasi yang ada ini Tuhan. Untuk itu Bapa dalam surga, hanya Engkau saja yang mampu Tuhan. Untuk itu kami datang untuk memuji Engkau Tuhan dan menyembah Engkau, dan sekarang tiba untuk kami mendengarkan firman-Mu yang merupakan wujud hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun sidang jemaat-Mu juga berada Tuhan. Karena kami tahu lewat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, maka kami akan diberi kekuatan, bahkan ada pemulihan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu mari pagi hari ini curahkan anugerah-Mu, kuasa-Mu Tuhan, lewat firman dalam kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun sidang-Mu berada, Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih juga bagi kami pelayan-Mu, hamba-Mu, urapi Tuhan dengan kuasa urapan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa apapun yang masih berusaha untuk menggagalkan dalam pemberitaan firman-Mu dalam bentuk apapun, undang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan sebuah kuasa Roh memberitakan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Silakan sidang Jumat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Mari saudara bisa duduk kembali, dan kita mau untuk duduk tenang, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan yang tentunya kita butuhkan di hari-hari ini untuk menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita menghadapi situasi-situasi yang ada. Saudara dikasih Tuhan, kita sedang membahas yaitu Injil Matius pasal 28. Dalam Injil Matius 28 itu terbagi menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian, ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang 10 itu tentang kebangkitan Yesus atau sinar kemuliaan yang menyinari hati yang keras. Ya, tadi batu yang terguling, ya, sehingga terjadi pembaharuan. Itu diterangkan pada ibadah raya tanggal 4 yang lalu, ya. Itu tentang kebangkitan, ya. Praktek manusia yang keras hati yang harus disinari, yaitu ya tidak mau beribadah, ya. Kemudian tidak taat dengar-dengaran, ya. Dan tidak mau mengaku dosa, ya, yang selalu memakai kebenaran diri sendiri, ya. Akibatnya hidupnya kosong, segala pintu tertutup, ya. Ada tulah seperti air menjadi darah, berarti tidak ada kepuasan dan tidak bergairah lagi dalam perkara yang rohani, ya. Itu yang keras dihancurkan untuk diubah menjadi hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan dan taat dengar-dengaran, ya, kepada firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran, ya, atau hidup kebenaran dan kesucian, ya. Maka
maka Tuhan akan terus mengamati dalam kehidupan kita, ya. Dan yang kedua, ya, bagian kedua ayat 11-15 itu dusta mahkamah agama, ya. Itu penyebaran kegelapan, sementara ada sinar kemuliaan, ada sinar glory, kegelapan menyusup di dalamnya, ya. Dan juga ayat 16 ayat 20 yang ketiga, perintah untuk memberitakan Injil, ya. Ini penyebaran tentang terang, penyebaran tentang sikinah glory atau penyebaran tentang sinar kemuliaan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita masih mau membahas bagian yang pertama, yaitu sikinah glory menyinari hati yang keras, ya. Sebab di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini, ya, kenapa manusia jatuh dalam dosa? Yaitu oleh karena kekerasan hati, ya. Jadi mari kita mau melihat, ya, tentang tadi masih bagian pertama. Kita membuka membaca dalam Matius 28 ayat yang ketiga. Matius 28 ayat yang ketiga. Ya. Matius 28 ayat 3, ya. Walau wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, inilah yang perlu diperhatikan, yaitu wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, kalau sinar kemuliaan menyinari hati yang keras, akan terjadi pembaharuan, yaitu wajah bagaikan kilat atau bercahaya, ya, bagaikan kilat. Kilat itu kan pasti ada cahayanya. Ini menunjuk kepada pembaharuan panca indera, sehingga wajah saudara dikasih Tuhan bercahaya bagaikan matahari yang terik atau bagaikan fajar yang menyingsing. Ini diterangkan dalam PA, ya, tanggal 6 Juli, ya, yang lalu ini. Jadi saudara, kalau kita sudah mempelajari bahwa pembaharuan wajah itu dikaitkan dengan pembaharuan panca indera, ya, pembaharuan dikaitkan dengan panca indera sampai menjadi sama mulia dengan Tuhan. Kalau masih mempertahankan hati yang keras, ya, hati yang keras dipertahankan, ya, maka tidak akan terjadi pembaharuan. Wajah bukannya bercahaya, tetapi wajah muram, tidak bisa menjadi sempurna seperti Yesus. Ya, kita lihat contohnya, ya, wajah yang muram. Kejadian 4 ayat 5 sampai 8, yaitu contohnya Kain, ya. Sudah tidak asing lagi kan? Ya, mari, yaitu Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya, tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Waduh, hatinya sangat panas, ya, berkobar-kobar, tapi bukan berkobar-kobar untuk setia dan sebagainya, tapi berkobar-kobar karena panas hati. Ya. Jadi di sini kita melihat contoh wajah yang muram, yaitu Kain. Hatinya panas, mukanya muram. Ya, ini sudah kaitannya. Kalau hatinya itu senang sukacita, wajahnya nggak muram. Tapi begitu ada iri hati dan sebagainya, hatinya menjadi muram, kelihatan. Ya. Kalau takut, ya wajahnya pucat. Ya. Kalau lagi tersinggung marah, wajahnya merah, kelihatan itu, ya. Jadi ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Nah ini contohnya Kain ini kalau memiliki hati keras, salah satunya iri hati, wajahnya muram. Wajah Kain muram karena berkaitan dengan pelayanan, sehingga ibadah pelayanannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan, nggak direken, no reken oleh Tuhan. Nah, prakteknya akhirnya ya setelah wajah muram, hanya panas wajah muram, kemudian memukul dan membunuh Habel. Ya, berarti dia tidak mengasihi adik saudaranya, ya, tidak mengasihi sesama, pukul aja. Ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, kalau di dalam Injil 1 Yohanes ya, 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 4 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau tidak mengasihi sesama, itu juga sama dengan tidak mengasihi kepada Tuhan. Jadi ibadah pelayanan Kain adalah ibadah pelayanan tanpa kasih. Inilah pelayanan dengan wajah muram dan tidak bisa berseri. Nah, kalau di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 22, ya, lebih tajam lagi. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya, terkutuklah. Maranatha. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, kehidupan itu berada dalam suasana kutukan. Ini hari-hari ini kita harus hati-hati. Ya. Matius 25 ayat 40 sampai 42. Ya. Matius 25 40 sampai 42. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu yang sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Saudaraku, yaitu saudaranya Yesus, kakaknya besar, saudaraku, saudara Yesus. Ayat 42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-41 tadi, ya, ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, nyalalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi di sini kita melihat, kalau tidak mengasihi sesama juga berada dalam suasana kutukan. Waduh, ya, ini ya, kita belajar, ya, kita harus memperhatikan akan hal ini. Jadi pelayanan tanpa kasih ini, ya, itu berlangsung dari zaman ke zaman. Ya. Dari zaman ke zaman itu ada semua pelayanan tanpa kasih. Ya, yang pertama di dalam zaman permulaan, ya, tadi seperti ibadah pelayanan Kain,
Ya, tadi sudah dijelaskan ya, ibadah pelayanan kain. Yang kedua yaitu di dalam Malayaki pasal 3 ayat 8 sampai 9, ayat 8 dan 9. Ya, Malayaki 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Engkau itu Tuhan, ya, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini sama dengan ibadah pelayanan pada zamannya Malayaki itu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, Malayaki kalau di dalam Alkitab perbatasan. Ya. Yaitu ya, ibadah zaman itu beribadah melayani tapi menipu Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya, katakan tadi, ya, tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ini. Kita sudah tahu perpuluhan itu merupakan pengakuan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Kalau menipu berarti tidak mengasihi Tuhan. Ya, sedang persembahan khusus, ya, itu merupakan ucapan syukur bahwa kita sudah diberkati. Tadi pengakuan sudah diberkati Tuhan. Ya, nilainya tepat ini. Tapi ucapan syukur yaitu persembahan khusus merupakan ucapan syukur bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Ya, nilainya tidak ditentukan. Ya, salah satunya untuk persembahan khusus ya digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, baru ini untuk renovasi gereja, ya. Kalau Natal ada juga persembahan khusus dan lain sebagainya, ya. Ini juga digunakan untuk sesama anggota tubuh Kristus yang membutuhkan ini mengasihi kepada sesama. Jadi kalau tidak mengembalikan persepuluhan berarti tidak juga mengasihi kepada Tuhan, dan kalau tidak mengembalikan persembahan khusus berarti tidak mengasihi kepada sesama. Jadi kalau digabungkan pelayanan tanpa mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus itu adalah ibadah pelayanan yang seperti kain tadi, wajahnya muram, berwajah muram. Ya. Kemudian ya, di zaman akhir zaman, ya, di zaman akhir ini, ya, zaman akhir, Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini ibadah pelayanan di akhir zaman ini, yaitu ibadah pelayanan tanpa kasih, yang ditandai dengan kedurhakaan tadi. Ini sudah bukan lagi mengalami suasana kutukan, tapi kutukan yang mendatangkan hukuman sampai kebinasaan selama-lamanya tanpa kasih. Jadi di akhir-akhir ini pelayanan kita harus ditandai dengan kasih. Ibrani 10 ayat 25-27, Ibrani 10 25 sampai 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika
kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini praktek kedurhakaan di akhir zaman. Tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Tadi di dalam ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya berarti ya tidak setia sampai tinggalkan Tuhan. Seperti dibiasakan beberapa orang. Jadi kalau nggak ibadah itu rasanya udah biasa. Ya. Nggak ada rasa waduh gak enak nggak ibadah. Atau merasa menyesal kalau nggak bisa ibadah, ya. Di sini mari kita saling menasihati, ya. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat, ini semakin hari kita maju ke depan, hari-hari semakin dekat datangnya Tuhan kali yang kedua. Dikatakan, ya, jika kita sengaja berbuat dosa, ya, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk mengampuni. Tidak ada pengampunan. Tahu yang benar, ibadah. Tapi sengaja nggak ibadah. Ya, keluyuran kemana, ke pasar kemana. Ya. Itu sama sengaja. Kita tahu, kita sudah mengerti bahwa kita harus ada di dalam ibadah plan ditandai dengan kasih, tapi sengaja udah nggak usah lah, ya. Apalagi secara online, ya. Apalagi secara online, ya, lebih mudah, ya. Wes nanti aja, ya. Nanti aja lah. Aku sekarang, ya, waktunya ibadah bisa contoh hari Minggu ibadah jam 8 misalnya, ya. Karena sekarang online, sebentar aja lah jam 10 aku. Sekarang aku tak keluyuran, aku olahraga atau apa itu. Ya, hati-hati, ya. Tidak ada pengampunan kalau nggak segera berbalik. Sengaja berbuat dosa, tahu yang benar. Ya. Jadi kalau kita ibadah, ya jam 8 kalau hari Minggu, ya hari lainnya ya jam 5:30 hari. Ya, tapi kalau sudah tahu antar aja, ya ini seringkali digampangkan seperti ini. Hati-hati, Tuhan melihat hati kita dalam ibadah. Ya. Bukan melihat yang lihat hati kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau nanti jam 10 jam berapa, kalau tidak terpaksa, ya, Tuhan juga lihat. Ya, tapi jangan entar jam 10 aku sekarang tak gini aja, ya jam. Itu bukan ibadah. Itu sama dengan lihat video. Saya katakan, kalau ibadah ya jamnya ibadah. Jangan sengaja tadi. Hati-hati. Tidak ada korban. Ya. Mari kita menyadari Tuhan memberikan kesempatan seperti ini. Apa? Tuhan punya maksud, punya rencana buat kita semua, khususnya buat kita umat ketebusan. Hati-hati itu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kita tetap harus bersyukur kepada apapun. Tuhan yang mengajarkan bersyukur dalam segala hal. Amin. Ya seperti kita bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan memberi kesempatan buat kita, ya, untuk makan firman. Ya. Oh, enggak enak kalau enggak ibadah. Ya. Di gereja enggak ketemu, wis kangen-kangen. Kalau kangen-kangen ya apa namanya, WA call segala macam ketemu, tapi jangan sekarang, jangan datang kemana-kemana, ya, sekarang harus hati-hati. Lah ini saudara dikasih Tuhan, ya, diberi kesempatan, apalagi sekarang udah ojo nang dindih, ya. Nah ini kesempatan Tuhan berikan untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada, jangan sengaja. Ini salah satu praktek kedurhakaan di akhir zaman.
tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tinggalkan ibadah dengan sengaja. Dan ini justru terjadi ya, buat juga pelayan-pelayan hamba Tuhan, hati-hati juga. Ya. Dalam perjanjian lama sudah pernah terjadi dalam bentuk hujan es. Keluaran 9 ayat 22 sampai 24. Ya, Keluaran 9 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia, menimpa binatang, menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan gurun dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Pada saat Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan menghukum Mesir dengan hujan es dan apa yang menyambar-nyambar. Ya, itu tulah yang ketujuh bagi Mesir. Di akhir zaman ini, hal ini juga akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Wahyu 16 ayat 21. Wahyu 16 ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ini malapetaka ketujuh. Tadi waktu Israel mau keluar dari Mesir, tulah ketujuh turun hujan es. Di akhir zaman sekarang ini, pada saat gereja Tuhan akan keluar dari dunia ini, gereja Tuhan akan keluar dari dunia yang sudah mencapai pertumbuhan rohani sampai nanti mencapai sempurna. Ya, di akhir zaman saat gereja ini menjelang Tuhan datang akan keluar dari dunia ini, Tuhan menghukum dunia dengan hujan es dan api yang menyambar. Sebab itu kita harus hati-hati. Bagaimana kalau hujan es turun kerotak. Dikatakan tadi 100 pon. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini kita harus hati-hati. Ya. Akhir menjelang sekarang ini saja suasana. Ya. Yang kalau dikatakan mencekam ya mencekam. Ya, dan selainnya ada PPKM itu untuk mengatasi. Ikuti ini, ya, jangan melanggar. Ya, kita harus hati-hati. Ini baru nggak kelihatan itu virus, tapi nanti kelihatan kuratak 100 pon datang. Ini Tuhan sekarang sedang memberikan kesempatan ya, untuk seluruh dunia ini untuk bisa bertobat. Bagi kita yang sudah percaya, tingkatkan hidup rohani kita. Siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Ya. Makan firman supaya kuat dan teguh menghadapi saat-saat. Nanti akan lebih parah lagi hujan es itu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sementara sinar kemuliaan disinarkan, ada yang mempertahankan hati keras, masih berkeras hati. Ini belajar dari kisahnya Mesir, di mana Israel terluput karena mereka berada di mana? Israel yang terluput dari hukuman itu, ya,
di tanah Goshen. Ya, di tanah Goshen. Keluaran 9 ayat 26. Keluaran 9 ayat yang ke-26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel. Orang Israel kan disuruh tinggal di tanah Goshen sana. Ya, tidak ada turun hujan es. Nah, ya, di tanah Goshen tidak turun hujan es. Jadi salah satu tempat yang aman dari hujan es dan api yang turun itu, yang menyambar-nyambar adalah tanah Goshen. Tanah Goshen itu adalah tempat penggembalaan, itu tempat yang aman. Seringkali diabaikan. Artinya, kita semua menjadi kehidupan yang tergembala, bagaikan hidup di tanah Goshen. Ya. Ada hujan es tapi di tanah Goshen tidak. Ini kita harus berada di sana. Ya. Jadi di dalam penggembalaan itu, kita harus memperhatikan dua hal yang harus diperhatikan dalam penggembalaan. Yang pertama, kandang penggembalaan, yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok di mana kita digembalakan, bukan keluyuran. Kalau tadi di tanah Goshen Israel keluyuran keluar, ya kena hujan es. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Selain dengan kandang penggembalaan yang kedua, ya harus diperhatikan, yaitu suara gembala, suara gembala agung. Artinya harus bisa makan firman yang ada dalam penggembalaan. Ya, itu firman dari Sang Gembala Agung yang dipercayakan kepada gembala untuk disampaikan. Ya, gembala itu hanya seperti corong aja. Sampaikan ini, sampaikan. Ya. Supaya apa? Kalau ada suara gembala, firman dalam penggembalaan, harus makan. Supaya kita bisa ada pertumbuhan. Bertumbuh iman, pengharapan, sampai pertumbuhan kasih, dan mencapai kasih yang sempurna nanti. Kasih tidak menjadi dingin, kasih yang sempurna itu. Tapi kasih itu justru bertambah. Bertambah. Sehingga hukuman Allah tidak datang. Tadi di Goshen, hujan es, hukuman atas Mesir. Di Goshen Israel tidak terkena ini. Perhatikan ini. Yang terjadi di zaman itu merupakan nubuat buat kita sekarang. Israel rohani. Ya. Ini saudara dikasih. Ya. Bagaimana proses untuk mempertahankan dan meningkatkan kasih. Minimal dipertahankan dan meningkatkan kasih. Ya, mari kita lihat proses untuk mempertahankan, ya, dan meningkatkan kasih. Ya. Yang pertama Amsal 17 ayat 9. Amsal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Ya, jadi proses pertama yaitu menutupi pelanggaran, menutupi dosa dengan darah Yesus. Ya, dengan darah Yesus. Itulah kasih, wujudnya kasih Allah bagi kita ini. Jadi proses mempertahankan, meningkatkan kasih, menutupi dosa dengan darah Yesus lewat gimana? Lewat kita mau mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah salib. Kepada Tuhan vertikal, kepada sama horizontal. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa.
Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi ini menutupi dosa, ya prosesnya dengan mengaku dosa. Jadi saat kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dari dalam hati, maka darah Yesus itu aktif. Untuk apa? Aktif untuk menutupi dosa-dosa kita, sehingga kita seperti tidak pernah berbuat. Ya, menutupi, bukan menutup-nutupi. Menutupi sama dengan menghapus. Ya. Seperti nggak berbuat dosa. Yang kedua, aktif untuk sampai mencabut akar-akar dosa, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Saudara, kalau rumput ya dibabat atasnya, tapi akarnya masih ada, tumbuh lagi. Ya. Tapi kalau diambil seakar-akarnya nggak mungkin tumbuh lagi. Ya, ini pengalaman di gereja Tempuran, waduh. Disiram obat mati kering, tapi akarnya nggak kecabut. Ya, segitu luas nggak sempat nyabut, ya tumbuh lagi. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Semakin banyak kita bisa mengaku kekurangan kita, mengaku dosa lewat pekerjaan firman, di mana firman menunjukkan dosa kita, maka kasih itu akan semakin bertumbuh. Tetapi semakin banyak berbuat dosa, kasih itu akan semakin turun dan menjadi dingin. Biar hari-hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kita, gunakan untuk apa? Menyelesaikan masalah dosa dan kelemahan kesalahan kita, bukan untuk menambah dosa. Tadi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib, arti saling menyalahkan. Ini juga membuat kasih menjadi dingin. Bahkan tadi bisa mencerai-beraikan sampai mencerai-beraikan nikah. Sekarang kita akan melihat yaitu yang kedua, ya, proses mempertahankan ya dan meningkatkan kasih. Yang kedua, Yohanes 14. Jadi proses mempertahankan, meningkatkan, menutupi dosa dengan darah Yesus lewat mengaku. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini proses kedua. Taat dengar-dengaran pada firman, pengajaran yang benar dalam pengembalaan. Kalau belajar dari zamannya Nuh, maka ketaatan ini dimulai dari baptisan air. Memang baptisan air itu merupakan satu wujud, yaitu ketaatan. Ya, jadi bukan apa-apa. Pertama, Yesus taat memberi diri dibaptis. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus 3 ayat 20, ayat 21. Ya, 1 Petrus 3 20-21. Ya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk membukakan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Jadi lewat baptisan air yang benar kita memiliki hidup baru. Hati, ya, hati nurani yang taat, dengar-dengaran. Ya, hati nurani yang baik, hati nurani yang taat, dengar-dengaran. Lewat baptisan air. Tuhan Yesus waktu dibaptis, ya, Yohanes Pembaptis, aku nggak mau baptis kamu yang harus baptis aku. Tapi katakan, ya, supaya tetap Yohanes Pembaptis membaptis, karena itu merupakan kehendak Allah. Yesus orang benar, nggak ada dosa. Kau memberi dia baptis, karena itu perintah taat kepada Bapa, pada kehendak Bapa. Dia memberi diri baptis. Ya. Kan baptisan katanya untuk orang berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Tapi Yesus, karena kehendak Bapa, lakukan dia baptisan air. Nah, dari dikasih Tuhan sehingga mengalami hidup yang baru, yaitu tadi hati yang taat dengar-dengar, hati nurani yang baru. Contohnya, jadi nggak usah diperdebatkan kalau baptisan air diselam atau itu, ikut aja teladan Yesus, kehendak Tuhan. Jadi baptisan air juga bukan ikut-ikutan. Aku mau nikah, ayo baptis. Bukan itu. Nanti kalau sudah dibaptis, kalau dasarnya itu sudah nikah ya tidak tahu ibadah apa tidak ada pembaruan dan lain sebagainya. Tapi baptis memohon hati nurani yang baik, hati nurani yang taat, dengar-dengaran. Kalau tidak masuk baptisan air, hati itu tetap hati yang cenderung jahat dan tidak taat dengar kepada Tuhan. Jadi pengertian baptisan harus terdorong oleh firman. Taat dengar, memberi diri baptis. Ada pengertian yang sungguh. Kenapa ada penataran baptisan air? Supaya ngerti. Tidak ikut-ikutan gitu. Proses untuk taat dengar-dengaran itu mendengar firman sampai ngerti firman. Ini di sini ngerti sampai percaya atau yakin pada firman hati, sampai praktek firman Tuhan. Taat dengar-dengaran. Jadi mulai mendengar, mengerti, percaya atau yakin pada firman, dipraktekkan. Apa nanti hasilnya? Hasilnya yang pertama yaitu ya 1 Petrus 1:22. 1 Petrus 1:22. Ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu firman. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Jadi ya, kita akan mengalami yaitu proses, yaitu penyucian oleh pengajaran yang benar terhadap dosa-dosa yang ada. Ya, mengalami penyucian ya, dengan pengajaran benar terhadap ya, 6 dosa mendarah daging dalam hidup kita sehingga tidak bisa ya, mengasihi sesama. Ya, apa itu? 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat yang ke 11. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang
kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya, ini ada 6 dosa. Kalau 6 dosa disucikan, di sini. Kalau 6 dosa sudah disucikan, baru nanti ada hasil berikutnya. Hasil yang kedua, yaitu bisa saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau mengasihi sesama berarti juga mengasihi kepada Tuhan. Ini, saudara dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat yaitu proses yang lebih jauh, yaitu lewat penyembahan. Proses ketiga lewat menyembah. Ya, jadi proses mempertahankan dan meningkatkan kasih, terus tadi menutupi dosa, taat dengarkan, sampai yaitu menyembah kepada Tuhan. Kalau dalam tabernakel terus ada peningkatan. Matius 17 ayat 1 dan 2. Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi saat menyembah Tuhan, kita bisa melihat wajah Yesus yang bercahaya seperti tidak 3 murid itu tadi. Jadi penyembahan adalah proses perupakan daging sehingga kita dapat mengalami, merasakan kasih Allah yang sempurna bagaikan tadi matahari yang disinarkan, yang dan bisa dipantulkan pada sesama. Nah, bisa dipantulkan sinar matahari, kasihnya Allah bisa dipantulkan kepada sesama. Saudara, benda terang di langit, ya, bulan, bintang, itu bisa percaya sumbernya adalah matahari. Ya, matahari ya, sumbernya. Sehingga bisa bulan percaya, bintang percaya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau ada kasih bisa dipantulkan kepada sesama. Ya. Matius 5 ayat 43 45. Matius 5 43, 45 dan 48, ya, 48. Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepada, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari tadi ayat 45 bagi orang yang jahat ada sinar, bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. 48, karena itu harus kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kasih matahari itu sama dengan kasih yang sempurna. Prakteknya memiliki kasih sempurna, kita bisa mengasihi sampai kepada musuh dan mendoakan dia supaya diberkati dan diampuni. Itu ya kasih matahari, kasih yang sempurna sampai bisa mengasihi kepada musuh. Nah, sekarang apa kegunaan kasih matahari? Apa kegunaan kasih matahari? Ya. Jadi
Kalau dalam Wahyu 12 kan mempelai itu ya bersalutkan matahari, bermahkotakan 12 bintang, berdiri di atas bulan, 3 benda terang. Ya, di sini kita lihat kegunaan kasih matahari yang pertama, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kegunaan pertama kasih matahari itu bisa menembusi lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kekelaman itu gelap. Ya, sinar matahari tembus. Ya, menghadap kegunaan menembus lembah kekelaman. Daud juga mengalami lembah kekelaman dalam kehidupannya, tapi kasih matahari memberikan kemenangan kepada Raja Daud. Kita juga mengalami banyak masalah saat-saat ini juga. Tapi kalau ada kasih matahari, Tuhanlah yang berperang ganti kita. Amin. Untuk apa? Menyelesaikan segala masalah yang sedang kita hadapi. Masalah apapun di hari-hari ini yang sedang kita hadapi. Sinar matahari itu ya, bersinar. Dalam kekelaman ada sinar matahari yang begitu keras yang bersumbernya, ya, maka semua gelap itu tembus. Ya, kekelaman itu tembus. Ya, sehingga kita mengalami banyak masalah, ya, tapi Tuhan yang akan berperang ganti kita, menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Sekalipun mungkin sudah jatuh dalam dosa sampai puncaknya, kalau ada seberkas ya, sedikit sinar, seberkas sinar matahari, masih ada kasih Tuhan yang mengangkat kita untuk memulihkan dan mengampuni kita, bahkan memakai kita. Amin. Sedikit pun sih. Ya, sinar matahari, kasih Tuhan itu akan mengangkat kita untuk memulihkan kita. Kalau ada dosa, mengampuni kita. Sudah diampuni, bahkan memakai kehidupan kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Pelayan siap. Nah, dan kegunaan kasih matahari yang kedua, bukan saja menembusi lembah kekelaman, tapi yang kedua, Matius 14 ayat 43. Matius 13 ya. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa berdengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kegunaan kedua ya, dikatakan kasih matahari, kasih yang sempurna, kasih Allah Bapa. Ya. Siapa berdengar hendak mendengarkan. Jadi yang kedua, mengalami keubahan hidup lewat kasih yang sempurna. Apa yang buruk, apa yang hilang, dan sinar matahari masuk, kita akan mengalami keubahan hidup sampai sempurna seperti Yesus. Dan kita juga bercahaya seperti matahari. Keubahan hidup atau keubahan itu dimulai dari lidah yang benar. Lidah yang benar itu mengaku apa adanya. Ini saudara dikasih Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita mau untuk mengalami proses ya, mempertahankan kasih yang sudah kita terima
dan meningkatkan, mencapai kasih sempurna, sehingga kita juga mempunyai terang matahari, bulan dan bintang. Ya, sampai nanti Tuhan datang kali kedua, kita sudah diubahkan, ya, menjadi sama sempurna seperti Dia. Ya, kita banyak berdoa, bergumul di hari-hari ini. Jangan abaikan situasi suasana yang ada, jangan abaikan firman yang merupakan kasih daripada Allah bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama sidang jemaat dimanapun saudara berada, ya, dimanapun saudara berada. Ya, saya undang bangkit berdiri bersama. Kita pujikan, ya, Bapakku rindu menyenangkan. Ya, biar ini merupakan satu wujud ungkapan kita, tapi bukan sekedar dalam pujian, tapi dari dalam hati ini untuk kita bisa mau menyenangkan hatinya atau mengasihi Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Dari atas kembali, dari atas kembali. Pujikan dengan sungguh dari dalam hati kita, bahwa kita mau menyenangkan Tuhan, kita rindu menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ya, pujikan dengan sungguh dari dalam hati. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku minta amin. Layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baitmu. Bapakku rindu Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku. Minta Layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang
Tuhanmu Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Lebih dulu mengasihi kami dan pengorbanan-Mu Tuhan. Tapi seringkali kami masih mengabaikan kasih-Mu itu Tuhan. Bahkan kasih mula-mula sudah hilang dari dalam kehidupan ini. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai jatuh terlalu dalam Tuhan. Tapi Engkau mampu mengangkat kami di hari-hari ini. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami Tuhan. Tapi seringkali kami sekali lagi juga mengabaikan itu. Ampuni Tuhan. Oh, bahkan ibadah-ibadah saja Tuhan masih belum sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali masih mengabaikan, bahkan mungkin sengaja Tuhan. Ampuni Tuhan. Jangan ada satupun kami yang seperti itu, karena kami tahu saatnya nanti korban itu tidak ada lagi, tidak ada pengampunan lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi biarlah kasih-Mu yang sempurna terpancar juga dalam hidup ini Tuhan. Sehingga kami juga boleh Bapa bisa menjadi Bapa memiliki sinar seperti Engkau bagi kehidupan-kehidupan yang lain. Terpancar sinar itu sampai pun mengasihi bukan kepada kami yang sudah satu dengan yang lain saling mengasihi, tapi terhadap musuh juga Tuhan. Seringkali kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Biar pagi hari ini Bapa dalam surga, apa Engkau sudah datang dengan kebenaran urapan-Mu yang akan mengangkat kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga hari-hari ini ke depan di mana Engkau tidak lama lagi datang, dan Engkau mengizinkan semua yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Oh, Engkau punya maksud rencana di balik itu, rencana yang indah di balik itu bagi kehidupan kami Tuhan. Supaya terang itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memang kami menyadari banyak gangguan-gangguan, halangan-halangan, tapi kami akan mendapat kemenangan Tuhan. Dan kasih-Nya Engkau selalu akan menolong, memerangi, menghancurkan segala kuasa-kuasa yang akan membuat kehidupan ini tidak ada peningkatan dalam rohani. Ampuni Tuhan segala apapun bagi kami, baik pelayan, baik hamba-Mu, baik sidang jemaat, supaya bisa cepat tanggap terhadap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, pertetapkan firman dalam hati yang mendengarkan sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena waktu-waktu sangat singkat, dan di mana Engkau akan datang kali kedua. Biar waktu ini kami pergunakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, baik di dalam kehidupan nikah sedang berbuah nikah. Engkau memberkati Tuhan, supaya nikah ini menjadi nikah yang terus dalam kesatuan, lepas dari suasana kutukan, sehingga bisa sampai mencapai nikah yang rohani nanti di saat Engkau datang kali kedua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga sekarang berdoa Bapa untuk sidang jemaat-Mu di
dimanapun berada, yang sedang mengalami sakit penyakit dalam bentuk apapun, Engkau akan tolong. Pulihkan semua Tuhan. Biar kuasa-Mu menguasai mereka untuk memulihkan, sehingga yang sakit boleh merasakan kuasa daripada Engkau Tuhan. Kuasa kesembuhan dengan nyata, sehingga juga boleh menyaksikan kepada yang lain bahwa kuasa Tuhan nyata dan kuasa Tuhan itu menolong setiap kehidupan yang percaya dan mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk keadaan yang ada saat ini, yang mana penularan COVID itu terus meningkat Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang mampu untuk melindungi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh taat menyerah ke dalam tangan-Mu. Mereka bisa mengikuti protokol kesehatan, menjaga ini Tuhan. Sehingga mereka juga terlindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang bekerja dalam luar kota, Engkau juga menyertai mereka, menolong mereka Tuhan. Terima kasih di hari-hari ini. Ibadah-ibadah sementara tidak ada, tapi kami masih tetap mendapat kesempatan untuk ibadah lewat online ini Tuhan. Sehingga Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk tidak pergi kemana-mana, tidak keluar, tapi bisa mempergunakan waktu yang lebih lagi untuk bersekutu dengan Engkau, baik dalam ibadah-ibadah, baik lewat dalam persekutuan doa di rumah masing-masing satu keluarga, sehingga sungguh-sungguh merasakan suasana yang indah Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jauhkan juga dari sidang jemaat-Mu rasa ketakutan dan berkepanjangan stres semua. Tapi kami tahu damai sejahtera sudah Kutinggalkan. Maka damai sejahtera itu akan ada dalam kehidupan kami masing-masing, yang membuat kami sehingga kami tidak lagi takut dan stres berkepanjangan, tapi kami boleh merasakan tetap damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang berusaha dalam bidang apapun juga Engkau akan tolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Engkau menolong dalam anak-anak-Mu Tuhan, yang studi, yang saat-saat ini mengalami ujian dan peningkatan tingkat. Engkau juga tolong mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur, serahkan dalam usaha-usaha mereka apapun bentuknya, baik itu secara online, baik itu catering, baik itu hotel, apotek, dan juga toko-toko lain, dan pabrik-pabrik yang mempunyai pegawai yang banyak. Kau juga tolong Tuhan mereka supaya tidak ada satupun yang berdampak di dalam usaha, dalam karyawannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menguasai kami semua Tuhan. Dan firman-Mu tetap bekerja dalam hidup kami, sidang jemaat, sehingga terus meningkat sekalipun mengalami banyak hal, tapi secara peningkatan itu nyata. Terima kasih. Berkati pelayan-Mu juga pada pagi hari ini yang sudah melayani. Berkati dengan damai sejahtera dan kasih karunia, beri kekuatan, beri kesehatan. Ibu-ibu yang ada hamil dan sebagainya, Engkau tolong, baik calon bayinya dan juga ibunya, semua Engkau tolong Tuhan, supaya semua itu waktu-Mu untuk melahirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami hanya dapat sekali lagi menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, kesehatan juga pelayan-pelayan yang lain yang sudah terjadwal. Engkau juga akan menolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juga kami bersyukur Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati. Engkau memberikan persembahan syukur, dan juga untuk diakonia
dan juga untuk perpuluhan sudah dikembalikan, membuktikan mereka sudah diberkati Engkau Tuhan, sehingga firman-Mu bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, suasana damai sejahtera terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai-pelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera, sampai ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.